Seputar obrolan selebritis masih bersama dengan tamu saya Mas Ilal Ferhat di sini ya. Melanjutkan pertanyaan saya tadi di segmen sebelumnya bahwa Farhat dan Regina sempat melontarkan statement yang tentunya tidak baik gitu ya. Dia mengatakan bahwa ada penyimpangan seksual nih dari Mas Ilal Ferhat. Nah, tanggapan Anda bagaimana? Kenapa kok mereka bisa-bisanya, apalagi Regina nih istri Anda sendiri gitu loh, bisa bicara seperti itu? Ya makanya kan saya pikir ya karena mereka sudah merasa terpojok, ya entah itu Regina atau Farhat sudah merasa terpojok karena saya punya bukti-bukti yang cukup jelas. Ada bukti-bukti video, rekaman, dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah tidak ada lagi bahasa kata-kata kalimat yang ingin memancing saya, emosi saya. Sehingga dia mengatakan bahwa saya suka sesama jenis. Saya pikir apa dasarnya? Dia bilang punya bukti. Dia buktikan, gitu kan? Jangan sampai dia hanya bicara-bicara tapi tidak bisa membuktikan. Sudah jelas dalam gugatan cerainya itu, Regina menggugat cerai saya dengan poin 4, dia mengatakan bahwa saya berselingkuh dengan wanita lain. Baik. Jadi artinya bahwa di sini yang dibilang saya dikatakan dalam gugatan cerai saya suka sama jenis tidak ada kan? Jadi inilah yang membuat saya ini orang masih waras, gitu ya? Kok tidak kan begitu? Kok tidak kan begitu? Baik. Lagi-lagi pun kalian bertengkar lagi, beradu mulut lagi di apartemen persisnya tanggal 3 April kemarin ya, gitu ya, dan berkelanjutan lagi sampai dengan keesokan hari tanggal 4 April di tempat yang sama. Dan sebelum kita ngobrol soal itu, saya mengajak Anda pemirsa untuk melihat tayangan yang satu ini. Polemik pernikahan Ilal dan Regina semakin memanas. Benarkah alasan Regina meninggalkan Ilal karena suaminya itu seorang homoseksual? Pernyataan itu kontan membuat Ilal marah besar. Mereka pun sempat cekcok mulut beberapa waktu yang lalu. Ilal mencoba mencari tahu mengapa Regina menyebutnya sebagai homoseksual. Butin kalau saya homo, nggak bisa butin. Nggak bisa. Yang bilang homo bukan gue. Iya, saya bisa butin, Regina, bisa. Bisa nanti. Nanti gue butin ya. Ya Regina karena dia mau dengan Anda, karena Anda nggak akan diprorotin ya. Siapa aja Anda miskin mendadak, oke? Ya itulah dia kan memutarbalikkan fakta, sudah terpojok, bilang gue homo. Awal dari pertikaian sengit Ilal dan Regina mungkin dipicu perselingkuhan yang terjadi antara Regina dan Farhat Abbas. Ya memang begitulah kalau Ilal ya. Jadi selama ini 4 tahun ya mungkin selama ini ya itu yang saya rasakan sendiri ya. Tapi ya mungkin sekarang karena saya udah mengajukan gugatan ya mungkin dia kecewa ya seperti itu. Entah bagaimana yang terjadi sebenarnya. Yang jelas, yang dipertaruhkan Farhat dan Ilal sebenarnya adalah masalah harga diri semata. Namun alih-alih mendapat harga diri yang dicari, mungkinkah mereka malah kehilangan harga diri masing-masing? Dari sudut Regina semestinya juga harus menunjukkan sikap seorang wanita yang menurut saya harus terhormat lah, ya kan? Misalkan sudah memiliki gelar sampai S3 seperti itu, harus tunjukkan sikap kedewasaan. Apalagi kan gelar S3 tidak sembarang didapatkan melalui proses akademik yang begitu panjang. Saya saja S1 masih menjaga nama baik saya, apalagi Farhat yang sudah S3. Harusnya dia jagalah itu. Ketiganya ya, si A, si B, si C, bahkan keempatnya nih dari kedua belah pihak keluarga, itu pasti satu titik akan menemukan satu kondisi berada di titik nol gitu loh. Biasanya manusia berada di titik nol pada saat semua tidak sesuai dengan harapannya, dia akan berada di titik nol. Pada saat introspeksi diri, maka langkah yang diambil adalah memaafkan. Kalau cepat dibantu oleh lingkungan, kalau enggak dia akan sakit atau karirnya menurun. Rekaman lewat handphone yang Anda saksikan tadi itu terjadi pada tanggal 4 April di pagi hari gitu ya. Dan itu pemicunya adalah kejadian malam harinya pemirsa. Di saya sudah ada videonya, mungkin bisa sambil dijelaskan kepada pemirsa ya. Ini mulanya itu dari mana ya? Ini di tempat parkir ya? Ini lahan parkir, jadi itu Mas Farhat ya? Dia bicara kepada siapa itu? Kasarin gua, siram gua aja, kasarin gua. Itu di dalam mobil ada Mary sama anak. Oh, jadi dia meminta supaya dikasarin gitu ya? Dikasarin. Nah ini kayak anak kecil, Anda bilang seperti itu ya? Iya. Oke. Anak kecil. Iya memang seperti anak kecil sih menurut saya Mas. Iya betul. Tapi kenapa? Maksud saya kenapa harus direkam-rekam seperti ini gitu? Karena dia duluan yang mulai. Yang merekam ini siapa? Yang mulai duluan siapa? Yang mulai duluan kan Farhat. Selalu kejadian selalu dia merekam. Nah, terus jadi mungkin dia punya bukti. Karena kan dia selama ini kan tidak punya bukti-bukti apa ya. Mungkin ingin menjatuhkan saya, yang memancing saya supaya saya terpancing emosinya. Nah akhirnya kalau saya terpancing emosi, saya pukul dia kan dia punya bukti rekaman. Jadi memang itu diharapkan. Memang diharapkan oleh. Tapi saya sempat dapat informasi juga pada saat kejadian pagi hari itu yang ada tadi seperti di video ya berantem itu, Farhat katanya sempat mencakar Anda di bagian mulut. Oh iya betul. Ini seperti foto ini ya? Iya, betul.
Oke, ini adalah bukti ya, bukti yang Farhad lakukan. Mungkin tidak terlalu jelas pemirsa. Ini ada sedikit warna, Bengkak dikit. ada warna merah ruang Ada gitu bengkak ya. dikit ya. Bengkak ya di bagian pipi sebelah Iya, kanan ya. Atas sini. Sebelah kanan ya. Iya. Oke. Itu pemicunya apa Mas? Kenapa bisa Jadi, tiba-tiba Mas jadi waktu mencakar itu Anda? sempat keluarkan kata-kata yang tidak sopan Regina kepada saya. Ya, terus akhirnya saya mengatakan lagi kembali kan, saya balik lagi dengan bahasa yang tidak sopan lagi. Dan akhirnya Farhad yang emosi, nyamperin saya. Saya bilang, udah lo pukul aja gue. Saya kan nunggu dia. Oh, Farhad bilang pukul gue gitu? Enggak, saya bilang. Oh, Mas Ilal bilang akhirnya begitu? dia samperin saya, bukannya dia memukul, malah dia menggerau ke saya gitu. Saya bilang, loh, kok dia malah cakar gitu. Saya nggak mungkin saya balas cakaran kepada Farhad kan, karena saya pikir kalau kita laki-laki kita harus balas pukul dong. Iya. Nah, tapi karena saya mau balas pukul, sudah dilerai oleh security. Akhirnya Farhad dorong dengan badannya yang gede itu mengena dada saya. Oke, jadi ini tidak jadi langsung- pemukulan, tapi ya. hanya Mas Farhad yang mencakar Anda saat itu Cakar ya. aja, Anda gitu. tidak ada balasan ya? Saya nggak ada balasan. Oke, baik. Dan berikutnya ini juga yang cukup menjadi pertanyaan. Saya masih ingat sekali pada saat terakhir Mas Ila dan Mbak Mary datang ke sini kan dia juga membawa anaknya tiga itu ya. Tapi memang hubungan kalian ini sebenarnya itu seperti apa? Kenapa? Karena kok rasanya kalau hanya berteman itu menjadi banyak pertanyaan juga. Mengingat sang putra dari Mbak Mary ini memanggil Anda dengan sebutan papi. Kita akan cari tahu jawabannya selain satu ini. Saya segera kembali untuk Anda.